Pemirsa, kesejahteraan guru di Indonesia masih menjadi PR besar bagi Dinas Pendidikan dan pemerintah. Banyak dari mereka yang sulit untuk mempertahankan profesinya karena kurang adanya dukungan. Namun pada Hari Guru Nasional 2024, Presiden Prabowo mengumumkan akan menaikkan tunjangan guru ASN dan honorer. Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka bekerja keras untuk mencerdaskan anak bangsa di tanah air. Namun meski memiliki tugas mulia, masih banyak guru yang hidup dalam jeratan kemiskinan karena profesinya dibayar murah. Terlebih mereka yang menjalani peran sebagai guru honorer. Menurut survei dari IDEAS atau Institute for Demographic and Poverty Studies, 74% guru di Indonesia berpenghasilan di bawah 2 juta per bulannya. 89% hidup pas-pasan, 55,8% memiliki pekerjaan sampingan demi memenuhi kebutuhan hidup, dan 79,8% terlilit hutang. Tak heran bila fakta ini menyebabkan Indonesia kehilangan 6% profesi guru setiap tahunnya. Sebagai bentuk perhatian pada Hari Guru yang jatuh pada 25 November, pemerintah berjanji akan meningkatkan tunjangan guru ASN dan honorer pada tahun 2025. Dengan besaran anggaran 81,6 triliun rupiah pada tahun 2025, kita akan menanti apakah anggaran tersebut dapat dirasakan oleh seluruh guru yang ada di tanah air, terutama bagi guru yang mengabdikan hidup di kawasan terpencil. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung langsung dengan Totok Amin selaku pengamat pendidikan. Kita langsung sapa. Selamat siang Pak Toto, Assalamualaikum. Apa kabar di sana Pak? Waalaikumsalam Mas Andrew, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita langsung saja membahas tentang kesejahteraan guru kita di tanah air Pak. Karena di tayangan tadi menjelaskan bahwa banyak sekali guru-guru kita terutama yang non-ASN yang gajinya di bawah 2 juta rupiah ya, terutama mereka yang masih honorer. Sebelum ke peningkatan gaji atau tunjangan yang akan ditingkatkan oleh Presiden kita Prabowo, saya ingin membahas tentang kesejahteraan guru kita terlebih dulu Pak. Kalau Bapak lihat sendiri, sudah seperti apa Pak memang kesejahteraan guru kita di tanah air ini? Ya, secara umum sebenarnya dari data yang ada di pemerintah sebenarnya mayoritas terjamin ya, karena separuh dari guru kita itu statusnya adalah PNS. Jadi dari 3 juta itu ada 1,5 juta itu PNS. Jadi secara umum baik. Tetapi memang sisanya ini yang sekitar 750.000 yang honorer ini yang memang bervariasi ya, honor ataupun gajinya. Jadi memang dari sisi kesejahteraan idealnya ya 100% semuanya paling tidak gajinya di atas 2 juta atau di atas upah minimum ya, seharusnya begitu. Jadi memang pekerjaan rumah kita bersama adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan guru kita. Itu Mas Andrew. Oke, dan tahun depan akan ada angin segar karena guru kita gajinya akan ditingkatkan ya. Ini kalau saya lihat datanya 1 kali gaji bagi guru ASN dan non-ASN tunjangannya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah. Tanggapannya gimana Pak? Apakah ini akan menjadi semangat baru bagi para guru kita? Ya, mudah-mudahan karena terus terang banyak sekali guru yang misalnya digaji 300.000, 200.000 per bulan yang tentu saja kurang memadai ya untuk hidup layak. Saya kira kita harus membuat guru-guru kita bisa hidup lebih layak dan sehingga mereka bisa mengajar anak-anak kita dengan lebih baik gitu. Jadi tujuan dari peningkatan kesejahteraan ini adalah justru sebagai bagian dari kita meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi itu angin segar yang sangat dinanti-nanti para guru honorer sebenarnya. Baik. Tetapi syarat-syarat ini yang menjadi agak sulit ya, karena harus disertifikasi dan uji kompetensi. Memang kalau dari pengamatan Pak Toto sendiri, apakah sertifikasi kita untuk guru-guru kita ini banyak sekali kendala di lapangan, Pak? Ya, sebenarnya itu bentuk pertanggungjawaban ya, karena ini kan uang rakyat, uang dari pajak juga, jadi harus dikeluarkan dengan bertanggung jawab. Salah satu pengelolaan yang bertanggung jawab adalah dengan mensyaratkan adanya sertifikasi. Nah,
sebelum sertifikasi kan itu biasanya ada uji kompetensi. Jadi ini adalah untuk memberikan sekaligus insentif pada guru agar meningkatkan dirinya. Jadi supaya mereka lebih profesional. Nah, ini yang harus, ya maksudnya gini, kalau ingin mendapatkan kesejahteraan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan, tentu guru juga harus meningkatkan kompetensinya. Jadi memang itu yang harus dilakukan supaya seperti yang saya bilang tadi, bagian dari peningkatan kesejahteraan ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi bukan hanya sekedar menaikkan kesejahteraan, tetapi juga menurut saya menaikkan kesejahteraan dengan bertanggung jawab, karena ini menggunakan uang negara. Gitu Mas Wendro. Baik, jadi tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan kita sehingga dinaikkanlah tunjangan dan gaji untuk guru-guru kita ya. Tetapi untuk daerah-daerah yang terpencil begitu, seperti 3T, terluar, terdepan, dan terpencil begitu, dia agak sulit untuk menerima sertifikasi bagi para gurunya. Bagaimana dengan persoalan ini Pak? Karena ada banyak sekali guru kita yang belum mendapatkan sertifikasi dan melakukan uji kompetensi. Jadi dari 3 program Mas Muti ya, Mendikdasmen, saya kira salah satunya adalah memastikan mereka semua sudah memiliki gelar sarjana, baik itu sarjana S1 maupun sarjana terapan D4. Jadi itu syarat pertama. Yang kedua, mereka harus sudah disertifikasi. Dan ini semuanya gelar kesarjanaan dan sertifikasi itu sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau Undang-Undang Guru dan Dosen, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir tentu adalah pelatihan. Jadi untuk dilatih tentu guru harus sudah selesai dengan program ataupun gelar akademiknya, baru setelah itu baru sertifikasi. Jadi sebenarnya ada tahap-tahap yang sudah dilakukan sebenarnya dari Menteri Pendidikan sebelumnya. Jadi ini adalah kelanjutan dari itu. Tetapi yang saya sebut angin segar tadi adalah ada plafon atau angka yang disebut 2 juta untuk para guru ini. Nah, untuk 3T memang ini yang menarik. Kalau dari kami, pengamatan kami tentu berharap agar pemerintah tidak menerapkan ukuran yang sama ataupun ujian yang sama untuk rekan-rekan guru yang ada di 3T. Mungkin bisa difasilitasi dengan misalnya mereka bisa ujian di kabupaten ataupun di kota terdekat yang bisa mereka jangkau. Kemudian disediakan mungkin kalau tidak bisa kertas lagi ya, berbasis kertas, bisa juga tetap komputer, tetapi komputer yang tersedia di kota atau kabupaten terdekat gitu. Jadi itu biasanya bisa dilakukan gitu. Baik. Dan kita harapkan juga ini menjadi sebuah bahan bakar baru bagi para guru kita ya. Tetapi yang menjadi persoalan besarnya juga jumlah guru kita semakin tahun semakin berkurang karena peminatnya juga sedikit sekali Pak dari anak-anak muda kita yang mau menjadi guru. Karena mungkin bagi generasi zaman now, profesi guru itu bukan profesi yang seksi, bukan profesi yang menjanjikan di masa depan. Ini bagaimana Pak agar menghapus stigma ini? Tapi ditahan dulu Pak, kita akan bahas usai jeda ya Pak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Pak Toto Amin selaku pengamat pendidikan. Pak Toto, sebelum ke pertanyaan saya di segmen sebelumnya, kami masih ingin mendalami tentang kesejahteraan guru di Indonesia. Kalau ingin meningkatkan mutu pendidikan kita di tanah air, pemerintah, Presiden Prabowo meningkatkan gaji bagi para guru kita, 1 kali gaji begitu. Kemudian untuk honorer akan ditingkatkan 2 juta per bulannya. Tetapi untuk meningkatkan kualitas pendidikannya, bukankah hanya ada hal-hal lain juga yang harus diperhitungkan ya, bukan hanya tunjangan dan juga gaji, tetapi seperti sarana prasarana sekolah, kemudian akses pendidikan, akses sekolah bagi murid-murid kita itu juga perlu juga diperhatikan Pak, karena masih banyak juga sekolah-sekolah di wilayah tertinggal yang aksesnya sulit, kemudian di sekolah tidak ada meja dan kursi, kemudian di sana kelasnya juga sangat terbatas. Apakah hal-hal detail seperti itu juga harus diperhatikan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, Pak Toto? Iya,
Berdasarkan riset, banyak riset ya tentang pendidikan, proses pendidikan itu sangat ditentukan oleh guru. Jadi bisa sampai lebih dari 50% peran guru itu sangat signifikan. Jadi memang kita masih, misalnya sarpras masih kurang, kemudian juga beberapa hal kelengkapan dari anak didik juga masih kurang. Tetapi hal-hal itu bisa diatasi kalau gurunya kreatif, gurunya memiliki kompetensi yang baik gitu ya. Jadi sebenarnya kebijakan yang menyasar guru ini saya kira sangat bagus ya, sangat penting karena ini guru itu sangat signifikan. Nah, kalau dibilang di daerah terpencil ya, pemerintah pernah punya program guru garis depan, kemudian juga SM3T, itu semuanya menunjukkan kualitas guru itu menentukan proses belajar mengajar yang baik di daerah tertentu gitu. Jadi saya kira pelan-pelan karena memang harus prioritas ya. Jadi kita prioritaskan seperti teori pengungkit ya. Jadi yang leverage point paling besar yang mana? Nah itu kita berikan bantuan ataupun tunjangan. Jadi sebenarnya kebijakan pemerintah ini sangat tepat menurut saya menyasar guru gitu. Gitu Mas Andrew. Baik, jadi harus melihat skala prioritasnya dulu ya, karena guru menjadi ujung tombak bagi pendidikan di negara kita ya. Betul. Baik, saya ingin masuk ke pertanyaan di segmen sebelumnya Pak. Untuk menjadi guru saat ini anak-anak muda kita persentasenya menurun 6% per tahunnya tuh Pak. Kira-kira kalau dari pengamatan Pak Toto sendiri apa yang membuat anak-anak muda kita enggan untuk memilih menjadi guru di masa depan? Apakah seperti yang saya bilang di segmen sebelumnya, kurang seksi begitu, kurang kekinian dan kurang menjanjikan di masa depan? Ya, jadi naik turun ya. Jadi sejak 15 tahun yang lalu kami melakukan riset tentang profesi guru. Kami pernah membandingkan misalnya di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur gitu ya. Itu semuanya sudah kami lihat dan memang trennya naik turun, tetapi ke belakang ini sejak adanya tunjangan sertifikasi, profesi guru ini menjadi menarik gitu ya, karena dengan adanya tunjangan profesi ini, guru bisa mendapatkan gaji bahkan di beberapa tempat itu bisa sampai 20 juta per bulan gitu. Jadi ini yang menurut saya menjadi daya tarik. Nah, kenapa akhir-akhir ini menurun? Mesti dilakukan studi lagi ya, tetapi kalau kita lihat sebenarnya banyak orang sebenarnya gini, secara manusiawi itu dia ingin punya profesi yang dihormati, profesi yang bisa dibanggakan gitu ya. Nah, sebenarnya di profesi guru ini ada problem mungkin kurang menarik lagi karena dari sisi kebanggaannya kok kurang ya gitu, atau karena tidak ada pembinaan yang terus-menerus. Jadi ini yang mungkin menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Langkah berikutnya adalah menyelenggarakan pelatihan yang terus-menerus sehingga profesi guru yang mereka jalani itu menjadi lebih menarik, lebih menantang, kemudian juga ada hal-hal baru yang dipelajari. Kalau bayangan saya tuh, pengamatan saya adalah karena memang ada semacam stagnasi dari sisi pembinaan profesi guru saat ini. Gitu. Seharusnya dan sudah sejak lama diterapkan sebenarnya CPD itu Continuous Professional Development. Jadi ini yang mungkin beberapa tahun terakhir kurang dijalankan gitu. Termasuk tidak ada uji kompetensi kan. Jadi perlu juga orang bekerja itu kan perlu merasa dibina dan dilatih, dibimbing untuk menjadi lebih baik kan. Kalau dibiarkan kan kadang-kadang mereka merasa kayaknya nggak menarik lagi nih profesi. Gitu Mas. Jadi apalagi ada AI segala macam ya, tantangan menjadi profesi guru ini akan sangat banyak dan saya setuju dengan Mas Mukti ya, Mendikdasmen untuk menggalakkan pelatihan-pelatihan guru ke depan gitu. Saya kira ini yang bagian untuk membuat profesi ini menarik. Gitu Mas Andrew. Jadi kuncinya di pembinaan ya, karena kita mengalami stagnansi dalam pembinaan, uji kompetensi, dan masuk lagi ke sertifikasi. Kalau dari Pak Toto sendiri melihat sebetulnya apa yang membuat uji kompetensi kita, kemudian sertifikasi kita tidak berjalan merata di berbagai wilayah Pak? Karena ini juga yang menjadi kunci seperti yang Pak Toto sebutkan tadi, sehingga guru-guru kita ya kesejahteraannya bisa terjaga. Iya, jadi sebenarnya
tahun terakhir kita melakukan uji kompetensi itu 2019 untuk di Jakarta ya, tapi daerah lain tuh 2015 sudah berhenti. Nah, ini yang menurut saya bisa dilakukan dan Kemendikbud punya repositori soal dan segala macam yang juga bisa diakses melalui kertas ataupun komputer, sangat siap gitu. Nah, ini yang kurang didaya gunakan gitu ya. Saya kira dengan diperbaiki melalui sistem baru, misalnya kalau dulu uji kompetensi guru UKG, sekarang misalnya ada asesmen nasional. Nah, itu tinggal diperbaiki lagi, dan saya kira Mas Menteri tahu, Mas Muti tahu, karena beliau pernah di Badan Akreditasi, jadi saya kira Badan Standar Mutu Pendidikan. Jadi saya kira tahu apa yang harus dilakukan untuk membuat kompetensi guru kita membaik, diukur, dan bisa dibina secara terus-menerus begitu. Baik. Saya ingin menyinggung sedikit tentang teknologi dan AI, karena kita tahu teknologi informasi perkembangannya tidak bisa direm, akan terus maju. Dan bagaimana agar para guru kita, terutama yang di daerah, bisa relevan dengan keadaan yang sekarang, sehingga mereka tidak ketinggalan zaman begitu. Dan warga-warga yang di daerah juga bisa bersaing dengan warga yang ada di perkotaan, sehingga kesejahteraan yang di daerah juga bisa sama dengan yang ada di perkotaan. Ya, kita harus menghapus prasangka ya, maksudnya prasangka buruk terhadap teman-teman di daerah. Mereka sebenarnya memiliki kreativitas yang juga bagus gitu ya. Jadi sebenarnya apa sih teknologi itu, apa sih AI sebenarnya, ataupun nanti kita akan katanya mengajarkan coding dan programming ke anak-anak SD gitu. Sebenarnya bukan soal teknologinya, tetapi cara berpikir. Sebenarnya kita menggunakan logika yang benar. Algoritma itu sebenarnya logika kan. Jadi ada masalah, kita pecahkan masalahnya dengan baik. Saya kira ini saatnya untuk menata kembali cara kita bekerja, cara teman-teman guru berpikir, cara bagaimana menyiapkan materi ajar. Itu semuanya akan siap untuk menghadapi perubahan ya dengan adanya teknologi. Jadi AI memang membuat pekerjaan kita lebih mudah, tetapi justru AI juga membuat kita harus lebih kreatif. Jadi menurut saya kira Kemendikbud siap untuk menyiapkan guru-guru kita menghadapi perubahan ini. Tetapi sekali lagi pendekatannya adalah jangan teknologi dulu. Jangan, karena ada AI terus beli komputer, beli macam-macam. Disiapkan dulu gurunya. Termasuk saya bilang tadi cara berpikir. Apa sih cara berpikir yang baik, berlogika, terus kemudian literasi numerasi, literasi yang lain-lainnya itu finansial dan segala macam. Saya kira itu akan bagus gitu. Saya kira banyak instruktur yang siap dari Kemendikbud untuk bisa menaikkan literasi teman-teman guru. Jadi sebelum ke anak didik, literasi gurunya juga harus diperbaiki dulu. Baik, kita harapkan pemerintah mendengar diskusi kita agar berbagai dukungan diberikan bagi guru kita ya, baik literasi, kesejahteraan, finansial, dan berbagai macam hal lainnya agar pendidikan kita ke depan juga semakin baik dan semakin maju. Terima kasih Pak Toto telah bergabung bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Pak Toto. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan mengajak Anda melihat kebun organik. Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.